Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar bersama ibu Isna sebagai wali kelas 5. Tadi ada gangguan, tapi kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak ibu silakan siapkan kelasnya. Kita mau berdoa, kan? Ayo disiapkan. Ayo, ready? Yes, I'm ready. Let's pray today. Let's start. Reading, please. Good morning, students. How are you today? I'm fine too. Thank you. Please sit down. Ya, setelah kita berdoa tadi, ibu mau tanya, anak-anak ibu sudah absen tadi? Sudah. Tadi yang absen sudah diisi papan absen kita, nak? Ya, papan absennya. Siapa tadi yang datang pertama kali? Siapa? Ya, yang datang pertama kali hari ini Kevin. Semuanya hadir ya? Baik ya. Jadi anak-anak ibu sudah absen, kita sudah berdoa. Nah, untuk memulai pembelajaran kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Dimensi Profil Pelajar Pancasila yang menunjukkan semangat nasionalisme para peserta didik ya. Kita akan mulai menyanyi, tapi anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Angkat kursinya ya, nak. Anak-anak ibu ingin tanya dulu sebelumnya. Tadi kita sudah menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, berikutnya ibu ingin tanya, anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum ibu tanya, jawabnya nanti yang semangat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat ya suaranya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita supaya anak-anak ibu semakin termotivasi dan semakin semangat dalam pembelajarannya, ibu ada agility ya, supaya badannya bergerak, tangannya bergerak, otaknya pun semakin cerah dan tambah cerdas ya. Nah, ini dia.
melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, ya di layar ini ada pertanyaan. Masih ingat gak Ibu apa ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Oke, coba berhenti di kata minum ya. Minum. Ini ada gambar ya. Ibu coba lihat di gambar. Di gambar ini ada anak yang sedang ngapain? Ya, ini dia memegang air ya yang ada di dalam gelas. Bagaimana tangannya? Jempol ya, tangannya kasih jempol sambil memegang air minum. Nah, apa katanya? Pentingnya air untuk kita. Ya, jadi pada saat dia memegang gelas berisi air ini, dia mengatakan bahwasannya air itu sangat penting untuk kita. Penting untuk apa, Nak? Untuk tubuh kita, ya. Untuk tubuh kita itu sangat penting. Nah, di sini ada anak-anak ibu yang tahu ini termasuk gambar apa? Ya, gambar iklan ini tujuannya untuk apa, Nak? Siapa yang tahu? Apa sih, Sil? Mengajak kita untuk minum. Ya, bisa nggak kita hidup tanpa minum? Ya, kita harus minum dengan makan. Kita harus minum. Kalau kita tidak minum pada saat kita makan, apa yang akan terjadi? Nah, ya, tumbuhan juga begitu. Sama halnya dengan manusia. Nah, selanjutnya ini ada bukan di kata minum itu. Tadi anak ibu bilang kita perlu minum. Nah, jadi minum ini berhubungan dengan pembelajaran kita IPA. Tadi itu adalah bahasa Indonesia. Berhubungan dengan IPA yaitu kita perlu air untuk kita tubuh kita ini melakukan sistem pencernaan. Jadi di dalam tubuh kita melaksanakan sistem pencernaan butuh yang namanya apa? Air. Ya, supaya makanan itu bisa apa, Nak? Masuk, didorong ke dalam oleh air. Ya, jadi dari gambar tadi, nah ini ada tujuan pembelajaran kita. Ada dua, yaitu pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajaran IPA ini adalah kita disuruh untuk mengidentifikasi kata kunci pada iklan, kemudian menemukan kata kunci pada iklan. Iklan apa tadi semua jenisnya? Oke, bagus, good job. Ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita. Kita diminta untuk menjelaskan organ pencernaan pada manusia. Pada manusia dan fungsinya. Kemudian kita diminta untuk menguraikan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin cerita dulu. Tadi Ibu pergi ke sekolah. Tadi Ibu sakit perut. Sakit kali. Nah, anak-anak Ibu, tadi itu Ibu sakit perut. Ibu sakit perut itu karena Ibu terburu-buru tadi pergi ke sekolah. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak penyebabnya kenapa Ibu sakit perut? Kesehatan. Apalagi? Tidak minum. Ya, terus ada hal yang lain. Ada banyak penyebab yang lain yang bisa terjadi ya. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu lihat ini video ini. Nanti kita akan temukan jawabannya dari video ini. Tapi di dalamnya ada mengenai bahasa Indonesia tentang mencari kata kunci pada iklan. Ya, tadi itu bahasa Indonesia kata kuncinya apa? Pentingnya air untuk kita. Nah, coba anak-anak lihat ya. Dulu Kita amati iklan. di bawah ini coba lihat ulang diajak yang pertama. Di iklan media cetak yang Dua. kedua. Coba perhatikan dan amati. Ya, coba anak-anak Ibu perhatikan ini iklan. Pengertian iklan dan kata kunci. Iklan merupakan
kemudian iklan dan kata kunci. Ibu tidak ingin memutarkan itu, tapi ibu ingin meminta anak-anak ibu untuk membaca apa yang ada di layar ini, ya. Ini adalah iklan. Tadi sudah kita lihat contohnya, ada 2 iklan, ya. Kemudian sebelum masuk, ibu ingin kita membaca sama-sama apa artinya iklan. Ya. Coba kita sama-sama bacakan. Iklan merupakan Segala bentuk pesan promosi benda, jasa, produk, dan dan ide yang disampaikan melalui media yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, itulah iklan. Kemudian dalam iklan ini tadi kan ada gambar-gambarnya, ada apa lagi nak? Tulisannya. Nah, di dalam itu ada kalimat. Kalimat yang digunakan pada iklan itu kalimatnya harus menarik. Kalau kalimatnya panjang-panjang itu tertarik nggak orang untuk membaca sekilas pada saat lewat? Ya, lama, butuh waktu yang lama. Kemudian kalimatnya itu dia bersifat mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis dan disarankan oleh pembuat iklan, dan disertai dengan apa nak? Gambar, ya. Itu disertai dengan promosi benda, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media yang ditujukan. Kemudian ini dia mengenai iklan tadi, ya. Nah, selanjutnya tadi video itu adalah tentang iklan. Kemudian setelah iklan itu nanti akan ada video. Nah, video itu berupa sistem pencernaan pada manusia, ya. Bagaimana prosesnya? Anak-anak ibu sebelumnya coba ibu tanya. Kalau kita pernah nggak anak-anak ibu melihat video atau YouTube sistem pencernaan pada manusia? Nah, makanan itu dimulai dari mana sebenarnya? Dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung, dari lambung makanan itu masuk ke halus. Sebelumnya makanan itu kan besar, ya, ukurannya besar, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, bisa nggak berubah ukuran? Bisa menjadi lebih kecil. Karena apa nak? Ya, karena apa makanan itu bisa dicerna berjalan sesuai urutannya dari lambung ke halus jadi besar. Nah, karena apa dia bisa berubah menjadi molekul yang lebih kecil? Karena air, ya. Dan bantuan apa lagi yang ada di dalam gigi? Ya, gigi ini untuk tujuannya mengoyak-ngoyak makanan, ya. Kemudian makanan itu dikoyak dikunyah oleh gigi kita, kemudian dan dibantu oleh apa nak? Liu, ya, itu yang membuatnya. Kemudian prosesnya masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung dicerna lagi makanan itu, tidak bulat-bulat dia. Nah, dicerna, kemudian dimasukkan ke mana? Halus, ya. Di lambung tadi juga ada enzim, ya, yang membantu proses pencernaan makanan. Dari lambung masuk ke usus halus. Apa gunanya usus halus itu? Tentang apa dia? Iya, untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah itu makanannya dialirkan ke mana? Usus besar. Ya. Apakah usus besar lagi menghaluskan? Tidak, ya. Karena sudah diambil nutrisinya, sari-sari makanannya oleh usus halus. Setelah itu dimasukkan ke usus besar, dialirkan lagi dia jalan-jalan kayak mobil itu, ya, jalannya. Kemudian dialirkan dia menuju ke rektum sebelum makanan itu dibuang melalui ya, itulah prosesnya. Jadi nanti setelah anak-anak ibu melihat iklan ini, jadi nanti akan ada tugas yang akan kita lakukan, yaitu KKPD paket percobaan. Itulah alat-alat yang sudah kita siapkan di meja, ya. Oke. Dia tadi, nah, ini ya nak, iklannya. Dulu
Coba lihat yang diajarkan yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan dan amati. Coba, tadi ada iklannya yang Ibu bilang sudah diberi penjelasan mengenai iklan. Nah, ini ada gambar iklan. Coba, apa yang menjadi kata kunci pada iklan? Sarapan sehat. Kalau anak Ibu lihat tulisan sarapan sehat dengan tulisan yang lain, bagaimana ukurannya? Mana yang besar? Yang tulisan sarapan sehat. Itu adalah satu ciri-ciri dari iklan. Dari segi tulisannya, ya. Dan dia ditampilkan dalam bentuk apa ini, Nak? Untuk menghemat waktu, anak-anak Ibu coba Ibu minta maju membagikan apanya, Nak, tugas LKPD kita hari ini, ya, supaya kamu bisa bekerja nanti di dalam kelompok. Oke, kalau membagikan apa? Nanti ada LKPD Bahasa Indonesia, lanjutkan dengan LKPD. Kemudian kalian sama ininya. Ini lagi masker. Oke, ya sudah. Jadi nanti kita mulailah untuk tugas untuk membagi kelompok, ya. Jadi pembelajaran kita ini adalah IPA dan bahasa Indonesia, ya, ya. Kemudian di bahasa Indonesia ini kita tadi mempelajari tentang iklan, mencari kata kunci. Dan yang IPA-nya adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah dapat LKPD-nya? Nah, nanti anak-anak Ibu kan duduk ini dalam kelompok, ya. Dalam kelompok ada 3 kelompok. Nah, kelompok ini kita sepakati namanya apa kemarin? Kelompok apa? Sakura. Oke, kalian nama kelompoknya? Bunga Melati. Yang ini nama kelompoknya? Mawar. Oke. Nah, nanti anak-anak Ibu bekerja di dalam kelompok dan akan Ibu bimbing pada saat kalian mengerjakan. Nah, coba anak-anak Ibu bekerja di dalam kelompok, ya. Kelompoknya tadi ini kelompok Sakura, kemudian ini kelompok apa tadi, Nak? Melati dan Mawar. Nah, coba kamu lihat bahan yang ada di atas meja kalian masing-masing. Bahannya apa saja? Pisang, roti, kemudian plastik, kemudian ya, nah itu adalah kegiatan yang ingin kita lakukan, ya. Jadi nanti ada yang mengerjakan LKPD yang ini, ya. LKPD yang ini membuat bentuk sistem pencernaan pada manusia, ya. Nanti kamu buat bentuknya ini dengan menggunakan plastisin atau yang lain pakai pensil warna, ya, karena tidak ada yang membawa tali ataupun tidak menggunakan spidol, kita ganti spidolnya pakai pensil warna, ya. Nah, jadi nanti kalian buat bentuknya bagian sistem pencernaan manusia yang ada di dalam tubuh, ya. Coba sekarang anak-anak Ibu mulai lakukan kegiatan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Kita lakukan yang IPA dulu, sama-sama, ya. Pada saat kamu melakukan itu aja, tidak boleh kalau mau dicampur juga, ya. Ayo mulailah bekerja. Yang bermasalah siapa? Sama? Oke, ya. Yang membuat gambarnya? Oke, ya. Ayo, mulailah bekerja di dalam kelompoknya. Siapa yang dibagi tugasnya di sini? Ada sama siapa? Yang bagian menyiapkan makanan siapa? Lemas-lemas makanan? Oke, ini. Makanan itu
itu ya nak ya. Roti dan pisangnya dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diapain? Dihancurkan. Kemudian masukkan apa dulu? Air ya, air. Coba dimasukkan airnya ke dalam plastik. Pegang Tania, pegang lupa. Ya. Lagi masih kurang. Nah ini air putih, itulah yang dimasukkan pertama kali. Oke. Ayo cepat-cepat nak. Ini berjalan. Yang lain sambil bekerja. Yang satu lagi saya sampai di yang KKP dibantu tadi apa? Titania udah dapat KKP bahasa Indonesianya? Udah Bu. Udah. Udah Bu. Satu kelompok lagi belum ya? Atau terselip, coba lihat di bawahnya itu Reni. Terselip nggak? Ada di reflektor tidak? Ada. Ya, apa yang terjadi pada saat makanan dilemas? Makanannya menjadi hancur. Nah, sebelumnya dimasukkan air yang berwarna putih. Nah, kalau masih belum hancur dia tambahi lagi airnya. Kemudian masukkan cairan yang berwarna, itu adalah cairan dari pankreas. Ya, oke. Ya, Sisil bagus. Itu air kalau makanannya sudah menjadi hancur. Ya, sudah hancur. Yang kelompok lain bagaimana? Sudah hancur makanannya? Sudah menjadi halus? Ya. Masukkan cairan yang berwarna, itu adalah cairan dari pankreas. Yang mana? Ya. Udah? Ada gunting kan di atas mejanya? Tadi guntingnya sudah ada nak? Udah Bu. Kalau untuk kalian mana guntingnya? Nggak ada. Nanti yang digunting itu kaos kakinya ya. Sambil yang lain membuat praktek IPA, kawan yang lain juga mengerjakan KPD bahasa Indonesia. Sudah? Setelah halus makanannya, tuangkan ke dalam kaos kaki. Belum halus? Belum halus. Ya. Tuangkan, masukkan makanan ke dalam kaos kaki. Sudah? Tadi tidak semua. Ya. Udah bisa. Nah, masukkan lagi ke dalam kaos kaki ini, dikeluarkan. Ke dalam kaos kaki makanannya. Ya. Kelompok ini bagaimana? Bekerja sama ya dalam satu timnya. Nah, pakai corong untuk memasukkan makanan ke dalam kaos kaki. Nah, corong ini sebagai apa nak? Mulut. Ya benar. Corong ini adalah mulut. Kita umpamakan makanan itu sudah kita haluskan. Dihaluskan oleh gigi. Dan masukkan. Agak diangkat gitu ya. Oke. Ya. Satu mepegang, satu mepegang. Ya. Ya. Kemudian apa lagi yang dilakukan?
dilakukan? Coba lihat apa petunjuk yang ada di LKPD-nya. Apa lagi yang dilakukan? Coba dibaca. Setelah Naomi, coba dibaca. Apa lagi petunjuknya? Setelah makanan dimasukkan ke dalam kaos kaki, apa lagi? Di petunjuknya itu. Ada petunjuknya. Tadi kan kita ada dulu petunjuknya kan? Langkah-langkahnya. Iya, gini nah. Coba dia kasih karena kita butuh air, kita banyak makan juga harus ada minumnya kan? Tidak makanan itu akan bisa diproses. Ya, tadi sudah dilumatkan biskuit dan pisangnya, kemudian dilemas-lemas hingga halus. Setelah makanan halus, masukkan air yang berwarna. Tadi sudah dimasukkan air yang berwarnanya? Ya, sudah dimasukkan pakai corong. Setelah itu dimasukkan ke dalam kaos kaki. Apa lagi langkah berikutnya? Diperas. Ya, peras Pak. Udah diperas ya, Bu? Sudah diperas? Lagi diperas, Bu. Oke. Ya, pada saat diperas apa yang keluar? Air. Itulah yang namanya nutrisi ya, sari-sari makanan. Ya. Kemudian tekan sampai ke bawah. Ya. Keluar airnya ya. Kok nggak dipakai colongnya? Lama ya? Oh ya, lanjutkan. Karena colongnya kecil, lubangnya kecil. Tadi maunya colongnya harus besar ya. Colongnya warna merah itu kan punya siapa? Oh iya, iya. Apa? Udah nak? Ya. Peras lah. Sudah diperas? Udah. Kemudian diikat kaos kakinya ujungnya. Apa yang udah habis airnya? Udah, coba ikat. Pada saat makanan tadi dikeluarkan airnya, itu bagian dari yang mana nak? Dalam sistem pencernaan kita itu bagian apa? Usus halus. Kan yang mencerna, yang menyerap sari-sari makanan atau nutrisi itu adalah bagian dari usus halus. Nah, sisa makanan yang tinggal ini itu adalah bagian atau tempat siapa? Usus besar. Ya, ayo coba digunting ujungnya, dikeluarkan makanannya. Iya, ayo. Bisa? Coba sini. Nah, coba ditekan. Nah, coba kamu lihat. Tunggu. Nah, ini gunting kaos kakinya sudah digunting. Ujungnya apa yang akan keluar? Ayo, kelompok lain sambil dikerjakan. Iya. Ini bagian. Masih bisa dipanjang. Ya, ini tunggu Sil. Pada saat ini nampak. Ya, ini dia mengeluarkan. Ya, begitu juga. Mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dipakai lagi, tidak difungsikan lagi melalui apa itu? Bagian apa yang pembuangan makanan, sisa-sisa makanan? Oke. Sudah tahu tadi bagian-bagiannya ya? Ayo anak-anak ibu, setelah selesai kegiatan prakteknya, bahan-bahannya dimasukkan satu tempat. Kemudian kita isilah LKPD yang kita lakukan. Ya. Mas. Seperti itulah tubuh kita bekerja melakukan pencernaan makanan. Ya, seperti itulah prosesnya. Udah selesai? Udah ada hasilnya? Oke, silakan cuci tangannya yang proses. Ini mau, Bu. Enggak apa-apa di sini. Ya, udah sampai dikerjakan apa LKPD-nya? Udah,
Ayo cepat. Ini kumpulkan. Nanti kita sebut ya. Nah, ayo sambil anak-anak ibu bekerja di dalam kelompoknya. Tugas LKPD yang tadi dilanjutkan ya. Nah, ini tadi LKPD yang IPA-nya membuat bentuk organ pencernaan pada manusia ya. Sudah ada yang membuat klasisinnya? Udah Bu, ini Oke, ya, ayo. Ya, bagus. Ayo semangat. Cepat diselesaikan. Bantu. Ayo kerjasama dalam satu timnya. Yang ini IPA-nya sudah bahasa ini kan? Oke. Nah, nanti selanjutnya bahasa Indonesia tadi. Ini ya, LKPD bahasa Indonesia-nya kan itu ada gambar ya, Marcel ya. Ada gambar. Ada berapa gambarnya? 3. Gambar apa saja? Ya, kemudian oh yaudah, itu aja dulu. Dua kelompok tadi bisa kenapa? oh ini satu lagi. Ya, ini tadi yang gambar ketiga ini gambar apa? Gambar iklan yang ketiga ini gambar apa? Nah? Gambar apa ini yang ketiga? Gambar apa? Yang ketiga ini gambar apa? Ya, buah-buahan dan kayu. Ya, jadi kalian mencari kata kuncinya. Ya. Ayo, siapa yang sudah siap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan? Ayo, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Ayo, cepat-cepat. Siapa yang sudah selesai maju ke depan supaya kita presentasikan kedua kelompoknya. Apa yang sudah siap itu aja? Ayo. Udah dibacakan aja ya. Kelompoknya, iya itu ada. Ini jawabannya mana? Dari mana? Halaman berapa? Nah, yuk langsung aja bacakan ke depan. Ayo. Ingat kesimpulannya itu, ya langsung bawalah kertasnya ini ke depan supaya kita diskusikan dulu. Menunggu temannya yang lain bekerja. Ayo. Gak usah di bukunya aja dibacakan langsung. Gak usah, yang itu aja dari kelompoknya. Ayo bawa kertasnya sama bukunya. Kelompoknya maju ke depan. Nah, itu enggak bisa. Ya, majulah ke depan. Bacakan hasil. Ya, semua berlima. Awas kena kabel ya. Kelompok Tarula. Kan itu sudah jadi tampak ya. Ya, coba sambil kalian bekerja, kelompok Tarula ingin mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi kalian sambil bekerja, sambil dengar apa yang disampaikan oleh temannya. Bisa nak? Bisa? Bisa Bu. Oke, sambil ditanggapi ya.
Oke, coba. Siapa yang membacakan buku IPA? Nanti gambar untuk pencernaan itu ditunjukkan aja, ya. Yang dibacakan itu bagian dari sistem pencernaan, fungsinya, yang bagian kedua. Membacakan bahasa Indonesia Maxel. Ya. Buka dulu kata sambutan. Pembukaan. Baiklah kami dari kelompok Buat suaranya. Baiklah kami dari kelompok Sakura akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iklan. Ya. Terdapat pertama adalah sebagai potongan cuan yang sehat dan bergizi dan sehat. Itu dia Oke, bagus. Katanya itu adalah gambar makanan sehat dan bergizi. Ya. Kemudian kata-katanya apa tadi? makanan sehat dan bergizi solusi untuk sehat dan Oke, lanjut. Dia karena putih tulisannya. Oke, yang kedua, tapi di KKPD kalian ada ya. Kedua, pada gambar kedua gambar anak yang makan buah semangka. oke. Oke, yang ketiga. Ya. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok Sakura? Bagaimana jawaban mereka, benar atau tidak? Oke, ya bagus. Lanjut. Coba bagian yang biar buat suaranya. Suara siapa enggak? Sama-sama nanti ya. Hasil diskusi kami. Ya, langsung jawabannya yang bagian yang terakhir. Bagian dari pencernaan. Fungsinya tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan dengan bantuan gigi dan kelenjar. Kedua, kerongkongan fungsinya dalam dan lambung yang nantinya makanan didorong menuju Coba lihat kelompoknya nak, yang maju ini. Ya, tidak menggunakan makanan di dalam lambung dicerna secara mekanik dan menghasilkan enzim asal klorida untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. 4. Usus halus fungsinya menyerap nutrisi dalam makanan. 5. Usus besar fungsinya tempat penyerapan air dan pembentukan ya. Bagian yang keenam itu apa nak? untuk Apa bagian yang keenam? membuat sisa makanan. Manut, ya, bagus. Sudah, bagian yang kedua apa tugasnya? Ngapain itu? Apa nak? Buatlah kesimpulan dari hasil penelitian. Ya, buatlah kesimpulan dari hasil pencernaan itu. Apa kesimpulannya? 1. Makanan dihancurkan di dalam mulut membuat ini dengan makanan yang telah halus melewati proses masuk ke dalam lambung. 3. Di dalam lambung makanan dicerna menjadi sederhana dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus kemudian masuk ke dalam sisa sari-sarinya dengan sisa penyerapan dari usus halus dalam besar untuk diserap airnya dari Coba lihat kawannya itu pencernaan kemudian melalui anus. Ya.
Itulah kesimpulan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok Sakura. Dan mereka membuat gambar sistem pencernaan, membuat bentuk sistem pencernaan manusia dengan itu. Itulah dia. Di situ ada apa saja? Coba kalian kelompok Sakura sebutkan bagian sistem pencernaan manusia. Apa saja namanya? Dari mulut, terus berkerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Sakura. Ada lagi? Sudah selesai? Ada jawabannya. Dan kan kita ada di buku tema. Ya, dan pena. Ayo coba, ini udah selesai. ini warna apa? Ya, ayo. Ayo, bawa ya, plastiknya. Ayo, sini. Sampaikan kesimpulannya dulu. Baik teman-teman. Kami dari kelompok Laki akan membacakan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami tentang ikan. Ya. Tentang iklan dulu. Mereka membacakan tentang iklan. Coba yang sudah selesai, simak dan ikuti teman-temannya. Perhatikan apa yang mereka bacakan. Tadi gambarnya itu ada 3 ya. Buat anak. Ya, kemudian ya. Ya. Yang ketiga gambar apa tadi? Oke, gambar apa nak? Benar yang mereka sampaikan itu? Benar. Oke, lanjut yang IPA-nya. Pencernaan manusia. 1. Mulut. Fungsinya sebagai tempat masuknya makanan dan menghasilkan makanan sehingga ukurannya kecil supaya dapat diteruskan ke perut. 2. Organ pencernaan manusia, kerongkongan. Fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Oke, memindahkan. Lanjut. Lambung. Fungsinya mencerna makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein. 4. Usus halus. Fungsinya berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses lambung. 5. Usus besar. Fungsinya terjadi proses pembusukan sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. 6. Anus. Fungsinya tempat pembuangan sisa makanan dari usus besar. Ya, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok apa tadi nak? Melati. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok Melati? Kelompok yang sudah maju, ada yang ingin ditanyakan? Marcel, ada yang ingin ditanyakan nak? Mau menanyakan apa? Atau cukup? Atau ada yang mau ditambahin dari hasil diskusi mereka? Ada yang kurang atau ada yang salah? Coba ulang pertanyaannya yang lebih jelas. Apa yang ingin Marcel tanyakan? Hasil
Oh, maksudnya coba kalian sebutkan itu Marcel, hasil dari penyelidikan kalian urutan dari sistem pencernaan. Apakah itu maksudnya? Coba ulang sekali lagi. Marcel yang sebutkan. Coba sebutkan hasil penyelidikan kalian tentang sistem pencernaan. Bukannya aja. Memasukkan makanan ke mulut. Oke. Makanan dengan menggunakan gigi. Ya. Proses mengolah makanan di kerongkongan. Oke. Proses pemecahan makanan yang tidak Ya, yang berikutnya 5. Makanan 5. Makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian kenapa kelompok melati? Coba, nah. Coba tadi jawaban kalian di mana? proses memasukkan makanan ke mulut. Proses mengolah makanan dengan menggunakan gigi. Oke, yang pertama proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang kedua, yang kedua, oke. Yang ketiga, proses mengolah makanan di kerongkongan. Oke, mengolah hingga masuk ke dalam kerongkongan. Yang berikutnya, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan aturan enzim yang ada di lambung. oke, berikutnya, 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di proses mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ halus. ya, itulah dia prosesnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, kelompok ini sudah selesai. Kelas disingnya coba agak ke depan. Nah, ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Hasil diskusi kelompok mereka yang dipakai medianya adalah apa namanya tadi? Plastisin. Nah, inilah bentuknya. Bagaimana menurut kalian gambarnya? Bentuknya sesuai atau tidak? Sesuai, ya bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok apa tadi? Melati. Tepuk tangan untuk mereka. Beri. Silakan semua. Sudah, yang satu lagi. Nah, karena kita mengingat waktu, coba kalian duduk, ibu tampilkan aja gambar plastisinnya. Sepertinya plastisin mereka ini bagus ya, dan cukup tebal. Ya, coba kalian lihat, karena mengingat waktu, kita harus ibu akan tampilkan inilah gambar yang mereka buat, bentuk yang mereka buat mengenai sistem organ pencernaan manusia, organ pencernaan manusia. Nah, coba ibu ini apa nak? Kerongkongan, makanan dimasukkan ke mulut, dialirkan ke Kerongkongan. dari kerongkongan dimasukkan ke Lambung. dari lambung ke ya. Halus. Ya, diserap dulu oleh usus halus nutrisinya, kemudian disampaikan ke usus besar. Makanan yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian dimasukkan ke usus besar. Setelah itu ditahan di mana? Rektum. Sebelum akhirnya dibuang melalui Anus. Oke, ya. Nanti untuk pembelajaran untuk yang lainnya kita bisa. Oke. Ibu mau tadi sudah maju kelompoknya, sudah disediakan LKPD-nya, kemudian bahasa Indonesia-nya juga sudah. Nah, ada yang ingin menanggapi penampilan teman-temannya?
menanggapi tentang penampilan teman-temannya, Nak? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang setelah kita selesai melaksanakan kegiatan percobaan kita tadi, supaya anak-anak itu tambah semangat lagi dan ingat tentang pembelajaran kita, itu ada lagu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, coba anak-anak ibu berdiri lagi, kita laksanakan. Nyanyikan lagunya ya. Diangkat kursinya ya Nak. Ya. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Ada pepsin, ada renin, ada juga asam folik. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Suasana air tidak bisa masak. Amal untuk dibuang dikeluarkan lewat anus. Oke, silakan duduk. Diangkat kursinya ya. Nah, setelah kita tadi melaksanakan percobaan, Ibu ingin memberikan kita akan mencoba untuk melihat video ini ya Nak ya, tentang pembelajaran kita hari ini. Materinya anak-anak ibu coba saksikan. Ibu akan putar lagi ulang video tentang sistem pencernaan manusia, prosesnya ya, kesimpulannya. Lagi sama-sama. Proses terjadinya sistem pencernaan pada manusia dimulai dari apa? Masuk ke dalam mulut. Sebelumnya pada saat di mulut anak-anak dibantu oleh apa Nak? Air liur. Setelah itu dimasukkan ke kerongkongan, dari kerongkongan ke mulut. Makanan dicerna menjadi halus ya Arjuna. Kemudian setelah itu masuk ke usus halus. Setelah itu kemana lagi? Usus besar. Setelah usus besar dimasukkan ke sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada anak ibu yang belum paham tentang materi kita hari ini? Tidak. Kalau bahasa Indonesia, dari mana kita melihat kata kunci? Dari bentuk tulisannya, ya. Kita menentukan kata kunci pada iklan dilihat dari tulisannya. Kalau dia besar, biasanya itulah yang menjadi kata kunci. Dan tujuan iklan itu untuk apa nih? Iya, mempromosikan sesuatu, mengajak. Nah, itu ada evaluasi. Coba anak-anak ibu kerjakan ini, ya. Langsung dikerjakan evaluasi itu ada bahasa Indonesia. Ya. Soalnya nggak banyak-banyak, 5 saja. Nah, tolong dibaca.
Posisinya disimpan dulu. Ayo, disimpan dulu. Ya, langsung ditulis, dikerjakan. Hah? Ya, boleh. Nah, yang bahasa Indonesia dengan tapi tadi dua. Ya. Ayo, ada yang belum dapat? Sudah? Silakan. Ibu kasih waktu. Sekitar 5 menit. Bisa? Bisa, Bu. Evaluasinya nggak banyak-banyak, 5 soal saja. Kenapa, Pak? Ada yang tidak mengerti soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Tania? Enggak. Ready? Oke, jalan. Ada yang mau ditanyakan, Alan? Paham maksud soalnya itu? Nomor 1, partikel manakah yang semula berukuran besar diubah menjadi partikel yang lebih kecil terjadi pada organ yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 1, A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 1 dan 6. Kalau 1 dan 6 itu gambar apa nomor 1? Oke. Ya, menurut 6-nya gambar apa? Oke, lambung. Jadi dari ukuran yang besar dia dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui kerongkongan menjadi lebih kecil. Bagian apa nih? Itu maksudnya saya. Udah, Nak? Sebentar lagi ya, 5 menit waktunya. Soalnya nggak selesai hanya tulisan ABC dan menguraikan metode IPA. Dan tulisannya juga belajar. Udah siap, Lan? Udah, sini. Biar duduk. Udah? Oke, sini. Ini dua. Ya, sini. Oke. Alan udah? Ya. Siapa lagi yang udah siap? Sudah nanti. Siapa lagi? Oh, kita mulai dulu. Urutan sistem pencernaan manusia. Seperti yang tadi, mulai dari mana? Terus. Ya, bisa namanya. Ya, tempat yang ada nama. Ini siapa belum? Tadi ini satu bahasa Indonesia suci belum namanya. Namanya boleh dicatat ya. Tanya. Mana yang satu lagi tanya belum? Waktunya udah lewat ini. Oh, ini. Namanya aja Bu.
ya, udah bisa namanya. Namanya udah. Isi udah. Urutan garis besarnya aja. Apa yang garis besar makanan dimasukkan ke dalam ya itu besar. Baiklah, yang belum tunggu. Tadi sudah kita simpulkan pembelajaran kita IPA dan bahasa Indonesia. Coba si Marcel bacakan dulu dengan kuat. Ini tadi karena layar kita bermasalah. Coba ini ada mengenai kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bacakan dulu mengenai ini nomor 1 apa kesimpulan? Coba Marcel berdiri di mana ini? Kita baca nomor 1. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi dan melakukan proses tersebut. Oke, yang kedua. Proses penghancuran makanan yang terjadi dalam perut hingga lambung selanjutnya adalah proses penyedapan kalisan makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sintesis makanan melalui anus. Oke, yang ketiga. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, di antaranya mulut, lambung, usus besar, hingga rektum dan anus. Ya, Manusia mengolah dan mencerna makanan dengan memanfaatkan sistem pencernaan dalam tubuh, yaitu pencernaan mekanis dan oke, terima kasih Mas Ferdi. Sudah siap? Itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, tadi kita sudah bicara evaluasinya. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelumnya ibu ingin menanyakan sama anak-anak murid, anak-anak ibu di sini mengenai perasaanmu. Refleksi, kita mengadakan refleksi ya. Bagaimana perasaan anak-anak ibu dengan kita mempelajari atau melakukan percobaan pada pembelajaran kita IPA dan bahasa Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Ya, coba Reni. Bagaimana perasaanmu pada saat kamu sudah melakukan pembelajaran ini? Perasaan saya sangat senang karena sebelumnya saya belum mengetahui apa urutan pencernaan manusia. Oke. Kemudian, apalagi siapa yang mau memberikan tanggapan? Marcel? Sama sekali ada yang mau disampaikan? Oke, pengalaman dia menceritakan tentang pengalamannya dengan belajar hari ini. Pengalamanku adalah saya tidak tahu tentang sistem pencernaan tersebut. Oke, dengan melakukan apa makanya kamu tahunya? Itu melakukan kegiatan yang tadi kan? Apa kegiatan apa? Menghancurkan biskuit dan pisang. iya, kemudian diremas-remas, ditambahi dengan air, dirumaskan. Jadi dengan melakukan percobaan tadi berarti si Marcel jadi tahu jalan dari organ tubuh kita yang ada di dalam bagaimana bekerja, bagaimana prosesnya dia bekerja. Oke, terima kasih. Nah, ini nanti ada penilaian teman-teman. Nah, nanti ini pada saat kita sudah selesai, kalian nilai bagaimana penilaian antar teman yang bisa kalian checklist di sini ya. Ada nanti misalnya pertanyaannya dijawab dengan jujur, tidak mencontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan tugas. Bagaimana temanmu tadi? Apakah dia tidak pernah ataukah dia kadang-kadang sering atau selalu mencontek? Kemudian melakukan plagiat itu sama dengan mencontek. Ya, kemudian
Kemudian yang ketiga, mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Ya, jadi nanti anak-anak ibu isi ini dan dikumpulkan sama ibu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita, dan sebelumnya untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Lanjutan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, nah, baiklah, terima kasih untuk anak-anak ibu atas kerjasamanya, atas ketertibannya, atas kerjasamanya dalam satu tim sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan pulang. Sebelum pulang, kita siapkan dulu kelasnya. Ya, kita siapkan kan kelasnya. Are you ready? Yes. Okay, students, we go home together. Go home, please. Silakan kedua. Saya yang kedua, ya.